Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aktivitas investasi. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Saraswati Novi Yulianto Putri, NPM 51, kemudian Ayunda Dwi Ramadanti, NPM 78, dan Anissa Khair, NPM 90. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 hal berikut. Yang pertama ada pengenalan aset lancar. Di dalamnya memuat kas dan setara kas, piutang, dan beban dibayar di muka. Kemudian yang kedua ada persediaan. Memuat akuntansi dan penilaian persediaan, serta analisis persediaan. Kemudian yang ketiga ada pengenalan aset jangka panjang. Di dalamnya memuat akuntansi aset jangka panjang, dan kapitalisasi versus pembebanan. Yang keempat ada aset tetap dan sumber daya alam. Di dalamnya memuat valuasi, analisis, penyusutan, dan depresi. Dan yang terakhir ada aset tak berwujud, membahas mengenai akuntansi aset tak berwujud, analisis aset tak berwujud, dan goodwill. Langsung saja masuk materi yang pertama, ada pengenalan aset lancar. Nah, aset lancar sendiri merupakan sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Siklus operasi perusahaan merupakan jumlah waktu dari komitmen atas kas pada pembelian hingga diperoleh kas yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Contoh dari aset lancar yang pertama ada kas dan setara kas. Kas itu merupakan aset yang paling liquid. Di dalamnya mencakup mata uang, deposito dana, money orders, dan cek. Nah, setara kas juga merupakan aset yang sangat lancar, merupakan investasi jangka panjang yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo, sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga hanya minimal. Nah, yang kedua ada piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Contoh dari piutang ada piutang usaha, wesel tagih. Kemudian, contoh yang ketiga ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya ada sewa, asuransi, utilitas, dan pajak bangunan. Lanjut, untuk materi yang kedua ada persediaan. Persediaan itu merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Di dalam persediaan ini terdapat persamaan persediaan yang dapat digunakan untuk memahami arus persediaan. Misalkan kita akan mencari persediaan akhir untuk perusahaan dagang, kita bisa menggunakan rumus berikut. Persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, untuk sebelah kiri ini ada grafik arus biaya dalam perusahaan. Nah, biaya persediaan awalnya dicatat pada neraca. Saat persediaan terjual, biaya ini dipindahkan dari neraca mengalir pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Biaya tidak dapat berada pada dua tempat yang sama pada waktu bersamaan. Mereka dapat dicatat pada neraca sebagai beban masa depan atau diakui saat ini pada laporan laba rugi dan mengurangi profitabilitas untuk dikaitkan dengan pendapatan penjualan. Konsep penting akuntansi persediaan sendiri adalah arus biaya. Jika seluruh persediaan diperoleh atau dibuat pada periode terjualnya, maka HPP akan sama dengan biaya pembelian atau pembuatan barang. Namun, jika persediaan tersisa pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang tersisa pada neraca. Ada 3 prinsip-prinsip akuntansi yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada FIFO, first in, first out, di mana barang yang pertama dibeli merupakan barang yang pertama dijual. Nah, yang kedua ada LIFO. LIFO itu last in, first out. Nah, kalau di sini kebalikannya FIFO. Jadi, unit yang dibeli terakhir merupakan unit yang pertama kali dijual.
Nah, prinsip yang ketiga adalah average cost atau biaya rata-rata. Nah, kalau di average cost ini, unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayunda. Terima kasih. Nama saya Ayunda Dwi Ramadhanti, NPM 1801010078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis persediaan. Yang pertama, dampak biaya persediaan terhadap profitabilitas. Jadi, kesimpulannya, laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode penghitungan biaya perusahaan. Pada periode di mana harga meningkat, FIFO memberikan laba kotor yang lebih tinggi dibanding LIFO, karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan dengan harga pasar terkini. Hal ini sering dinyatakan selagi keuntungan fiktif FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Nah, laba kepemilikan ini merupakan kenaikan biaya pengganti karena persediaan telah diperoleh dan sama dengan jumlah unit terjual, dikalikan dengan selisih biaya pengganti terkini dengan biaya perolehan awal. Laba kepemilikan merupakan fungsi dari perputaran persediaan, berapa lama persediaan tersimpan, dan tingkat inflasi. Yang kedua, dampak biaya persediaan terhadap neraca. Pada periode harga meningkat dan dengan asumsi persediaan belum melikuiditasi layar persediaan lamanya, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Hasilnya, neraca perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Lalu yang selanjutnya, dampak biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor dengan metode FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi dan karenanya utang pajak yang lebih tinggi. Pada periode di mana harga meningkat, perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian yang lebih awal. Hal ini dapat mengarah pada masalah likuiditas, suatu masalah yang terutama timbul pada periode inflasi tinggi pada tahun 1970-an. Nah, salah satu alasan yang sering kali digunakan untuk mengadopsi LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak pada periode harga meningkat. Namun, IRS mengharuskan bahwa perusahaan yang menggunakan biaya persediaan LIFO untuk tujuan pajak juga harus menggunakan metode ini untuk laporan keuangan. Ini merupakan aturan ketaatan LIFO atau LIFO Conformity Rule. Perusahaan yang menggunakan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk menggunakan jumlah yang akan dilaporkan jika perusahaan menggunakan metode FIFO. Selisih antara kedua jumlah ini dinamakan cadangan LIFO atau LIFO Reserve. Analisis dapat menggunakan cadangan ini untuk menghitung jumlah yang akan mempengaruhi arus kas kumulatif maupun periode berjalan karena penggunaan LIFO. Yang selanjutnya ada masalah penilaian persediaan lainnya. Yang pertama, likuidasi LIFO. Perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya sebagai kelompok persediaan terpisah. Saat terjadi pengurangan kuantitas persediaan yang dapat terjadi jika suatu perusahaan menjadi lebih ramping atau mengecil, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini.
Untuk biaya persediaan FIFO, hal ini tidak menjadi masalah yang signifikan karena persediaan akhir dilaporkan pada biaya pembelian yang terkini dan lapisan biaya awal tidak berbeda secara signifikan dengan biaya saat ini. Namun untuk biaya persediaan LIFO, persediaan akhir dilaporkan pada biaya pembelian yang terdahulu yang dapat lebih rendah atau lebih tinggi secara signifikan dari biaya saat ini. Pada periode harga meningkat, pengurangan kuantitas masalah yang disebut likuidasi LIFO menghasilkan peningkatan pada laba kotor yang dilaporkan karena biaya persediaan yang lebih tinggi dikaitkan dengan penjualan saat ini. Yang selanjutnya penyajian kembali atau restatement. Analisis dari LIFO ke FIFO. Jika laporan keuangan yang tersedia menggunakan LIFO, yang merupakan metode yang lebih diinginkan untuk analisis, maka laporan laba rugi tidak membutuhkan penyesuaian besar karena harga pokok penjualan telah mendekati biaya terkini. Namun, metode LIFO yang menyebabkan persediaan pada neraca tidak mencerminkan harga saat ini seringkali dinyatakan terlalu rendah. Hal ini dapat mengurangi kegunaan berbagai pengukuran seperti rasio lancar atau current ratio atau rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Lalu yang selanjutnya ada biaya persediaan perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan manufaktur ini terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, bahan baku atau bahan mentah, yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Yang ketiga, overhead, atau biaya tidak langsung pada proses manufaktur seperti penyusutan peralatan, manufaktur, gaji penyelia, dan biaya prasarana. Lalu yang terakhir di sini ada biaya perolehan atau nilai pasar. Mana yang lebih rendah? Nilai atau harga pasar dijabarkan sebagai biaya penggantian terkini melalui pembelian atau reproduksi. Meskipun begitu, nilai pasar tidak boleh melebihi nilai realisasi bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih setelah dikurangi margin keuntungan normal. Batas atas nilai pasar atau nilai realisasi bersih mencerminkan biaya penyelesaian dan penyerahan yang terkait dengan penjualan barang. Batas bawah memastikan bahwa jika nilai persediaan diturunkan dari biaya perolehan awal menjadi nilai pasar, angka penurunan yang terjadi telah mencakup realisasi laba kotor normal atas penjualan yang akan dilakukan. Lalu biaya atau cost merupakan biaya perolehan persediaan. Biaya ini dihitung dengan salah satu dari metode biaya persediaan, misalnya FIFO, LIFO, atau biaya rata-rata. Analisis persediaan harus mempertimbangkan dampak aturan Lokom saat harga meningkat. Aturan ini cenderung menilai persediaan terlalu rendah tanpa memperhatikan pilihan metode biaya persediaan. Hal ini akan menekan rasio lancar dalam praktik. Beberapa perusahaan dengan sukarela mengungkapkan biaya persediaan terkini, biasanya pada catatan. Yang selanjutnya, pengenalan aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Bentuk aset jangka panjang yang umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset yang berwujud seperti paten, merek, dagang, copyright, dan goodwill.
Lalu di sini ada akuntansi aset jangka panjang. Nah, proses akuntansi jangka panjang mencakup 3 aktivitas terpisah, yaitu kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Yang pertama ada kapitalisasi. Kapitalisasi atau capitalization merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi ini yang menciptakan akun aset. Lalu ada alokasi atau allocation, merupakan proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Proses alokasi ini dinamakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Lalu yang terakhir ada penurunan nilai atau impairment. Merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. Bagian ini membahas masing-masing aktivitas akuntansi tersebut. Yang selanjutnya, kapitalisasi versus pembebanan dampak terhadap laporan keuangan dan rasio. Kapitalisasi merupakan bagian penting dari akuntansi modern. Kapitalisasi mempengaruhi baik laporan keuangan maupun rasionya. Kapitalisasi juga membuat laba menjadi lebih unggul dibanding arus kas sebagai pengukur biaya keuangan. Bagian ini membahas dampak kapitalisasi dan alokasinya dibandingkan dengan pembebanan langsung terhadap pengukuran laba dan perhitungan rasio. Yang pertama ada dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki 2 dampak terhadap laba. Pertama, kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya. Hal ini berarti kapitalisasi menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi, namun laba yang lebih rendah pada periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Yang kedua, kapitalisasi menghasilkan serial laba peralatan laba. Mengapa pembebanan langsung menghasilkan serial laba yang lebih berfluktuasi? Yaitu karena pengeluaran modal seringkali tak lancar, berupa semburan dana bukan arus yang berlanjut. Sementara penghasilan dari pengeluaran ini jumlahnya stabil sepanjang waktu. Sebaliknya, alokasi biaya aset sepanjang periode manfaat menghasilkan angka laba akrual yang lebih stabil dan merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang lebih berarti. Yang kedua, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi meningkatkan fluktuasi pengukuran laba dan karenanya rasio tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi mempengaruhi baik pembilang yaitu laba maupun penyebut atau basis investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Sebaliknya, membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Peningkatan fluktuasi pembilang atau laba diperbesar dengan digunakannya penyebut yang lebih kecil atau basis investasi yang mengarah pada rasio tingkat pengembalian yang lebih berfluktuasi dan kurang bermanfaat. Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Yang selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Pada pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity, mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya.
Hal ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Yang terakhir, ada dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Saat biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Hal ini berarti pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Yang selanjutnya ada aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Aset ini diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual pada aktivitas usaha biasa. Nilai atau potensi akan berkurang karena digunakan dan aset biasanya merupakan aset operasi yang terbesar. Properti terkait dengan biaya real estate, pabrik, mengacu pada bangunan dan struktur operasi, dan peralatan mengacu pada mesin yang digunakan dalam beroperasi. Properti, pabrik, dan peralatan disebut juga aset produktif, aset modal, dan aset tetap. Menilai aset tetap dan sumber daya alam. Bagian ini mendeskripsikan penilaian aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama, menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis mengharuskan suatu perusahaan pertama kali mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi historis, terutama sehubungan dengan objektivitasnya. Penilaian aset tetap dengan biaya historis jika diterapkan secara konsisten biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius. Lalu menilai sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resource yang juga disebut aset yang dihabiskan merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Contohnya meliputi hak untuk menambang, menebang kayu, mengambil gas alam, dan minyak. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya pencarian, eksplorasi, dan pengembangan. Juga seringkali terdapat biaya yang cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca. Dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasi biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadangan yang tersedia. Proses alokasi ini disebut depresi. Lalu yang terakhir di sini ada penyusutan. Prinsip dasar penentuan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang. Harus menanggung bagian proporsial dari biaya penggunaan dan peralatan atau tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Ayunda, yaitu penyusutan.
Prinsip dasar penentuan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dari biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan tidak menghasilkan dana bagi penggantian aset. Yang selanjutnya yaitu tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan bergantung pada dua faktor. Yang pertama umur manfaat dan yang kedua metode alokasi. Masa manfaat aset sangat beragam. Asumsi yang terkait masa manfaat aset dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan yang memengaruhi masa manfaat melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Yang kedua yaitu metode alokasi. Masa manfaat aset ditetapkan beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi. Metode alokasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu garis lurus, yang kedua dipercepat, dan yang terakhir yaitu khusus. Yang pertama yaitu garis lurus. Metode penyusutan garis lurus mengalokasi biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Alasan penyusutan garis lurus adalah asumsi bahwa kerusakan fisik terjadi seragam sepanjang waktu. Yang kedua yaitu dipercepat. Metode penyusutan yang dipercepat mengalokasi biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Penggunaan metode ini didukung oleh penerimaan oleh Internal Revenue Code. Konsep yang mendukung metode dipercepat adalah pandangan bahwa beban penyusutan yang semakin kecil sepanjang waktu merupakan kompensasi atas yang pertama peningkatan biaya perbaikan dan perawatan, yang kedua penurunan pendapatan dan efisiensi operasi, serta yang terakhir peningkatan ketidakpastian pendapatan atas aset berumur di masa depan. Dua metode penyusutan dipercepat yang paling umum adalah saldo menurun dan jumlah angka tahun. Metode saldo menurun mengenakan tarif tetap terhadap saldo akun yang semakin turun. Perkiraan tingkat amortisasi beban penyusutan yang makin turun adalah dengan menggunakan tarif ganda dan tarif garis lurus. Metode jumlah angka tahun merupakan bagian biaya aset dikurangi nilai sisa yang semakin kecil. Yang terakhir yaitu khusus. Metode penyusutan khusus ditentukan pada industri tertentu seperti baja dan mesin berat. Persamaan metode ini adalah dikaitkannya beban penyusutan pada aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Yang selanjutnya yaitu depresi. Depresi dan penurunan nilai. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaan penyusutan dan depresi adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sementara depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, atau kayu. Yang kedua yaitu penurunan nilai. Penurunan nilai yaitu aset yang telah disusutkan diestimasi lebih tinggi daripada nilai estimasi sekarang, maka nilainya pada neraca diturunkan untuk merefleksikan nilai saat ini. Bangunan dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan berdasarkan prinsip alokasi yaitu aset berumur panjang yang dialokasikan kepada periode yang bermacam-macam ketika digunakan. Tujuan penyusutan adalah penentuan laba, yaitu metode mengaitkan biaya aset berumur panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Yang selanjutnya yaitu menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Biaya historis sangat tidak relevan dalam penilaian nilai pengganti atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi pada masa depan. Biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa laporan keuangan perusahaan dan tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atas penghapusan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Pada periode tingkat harga meningkat, biaya historis mencerminkan gabungan pengeluaran yang mencerminkan daya beli yang berbeda.
Yang selanjutnya yaitu menganalisis penyusutan dan depresi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka. Penyusutan merupakan beban utama. Salah satu fokus analisis adalah adanya revisi masa manfaat aset. Revisi ini dapat memberikan alokasi biaya yang lebih andal. Revisi seringkali digunakan untuk memindahkan atau meratakan laba selama beberapa periode. Tantangan lain berasal dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. 3 kemungkinan yang umum. Yang pertama yaitu penggunaan garis lurus baik dalam pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. Yang kedua, penggunaan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan metode dipercepat untuk pajak. Dampak pajak yang menguntungkan menghasilkan dari penyusutan pajak yang makin tinggi. Dampak pajak yang menguntungkan berasal dari penangguhan pembayaran pajak yang menghasilkan penggunaan dana gratis. Yang ketiga, penggunaan metode dipercepat baik untuk pelaporan keuangan dan pajak. Hal ini menghasilkan penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal, yang dapat diperpanjang selama beberapa tahun bagi perusahaan yang sedang ekspansi. Beberapa pengukuran yang terkait dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan, termasuk yang berikut. Yang pertama yaitu rata-rata jangkauan waktu total, yaitu nilai kotor aset bangunan dan perlengkapan dibagi dengan beban penyusutan periode berjalan. Yang kedua, umur rata-rata, yaitu akumulasi penyusutan dibagi dengan beban penyusutan periode berjalan. Yang terakhir, umur sisa rata-rata, yaitu nilai bersih aset bangunan dan perlengkapan dibagi dengan beban penyusutan periode berjalan. Pengukuran lain yang seringkali berguna untuk analisis adalah rata-rata jangkauan waktu total, yaitu umur rata-rata ditambah dengan umur sisa rata-rata. Yang selanjutnya yaitu analisis penurunan nilai. 3 masalah analisis yang timbul dari penurunan nilai. Yang pertama, evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai. Dan yang terakhir, analisis efek penurunan nilai terhadap nilai. Yang terakhir yaitu analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Yang pertama yaitu evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai, merupakan tugas analisis yang sangat sulit. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh seorang analisis. Yang pertama, identifikasi aset yang diklasifikasikan akan diturunkan atau dihapuskan. Kemudian, ukur persentase aset yang dihapuskan dan evaluasi apakah nilai penghapusan layak atau tidak untuk kelas aset yang bersangkutan. Dan yang terakhir, jika penghapusan terjadi akibat melemahnya industri secara keseluruhan atau terjadi kehancuran pasar, maka akan sangat bermanfaat apabila kita membandingkan persentase penghapusan kita dengan yang dilakukan pihak lain di dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu evaluasi waktu. Penurunan aset juga cukup penting. Perbandingan dengan perusahaan lain di dalam industri sangat membantu. Perlu mencatat apakah sebuah perusahaan yang melakukan penghapusan aset sekaligus dalam kelompok besar dalam satu periode merupakan bagian dari strategi manajemen laba atau big bet. Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. 2 karakteristik umum aset tak berwujud. Yang pertama yaitu tingginya ketidakpastian masa manfaat, dan yang kedua tidak adanya wujud fisik. Contoh jenis aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud seringkali yang pertama tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Yang kedua, masa manfaat yang tidak terhingga. Yang ketiga, mengalami perubahan penilaian yang besar karena kondisi yang kompetitif.
Biaya historis adalah aturan valuasi untuk aset tak berwujud yang dibeli. Perbedaan penting antara akuntansi aset berwujud dan tak berwujud, yaitu jika perusahaan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja untuk menciptakan aset berwujud, perusahaan akan mengapitalisasi biaya ini dan menyusutkannya sepanjang masa manfaat. Sebaliknya, jika perusahaan menghabiskan uang untuk mengiklankan suatu produk atau melatih agen penjualannya, menciptakan aset tak berwujud secara internal, perusahaan tidak dapat mengapitalisasi biaya ini meskipun mungkin terdapat manfaat masa depan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berwujud. Ada 3, yaitu yang pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Contohnya adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya adalah goodwill. Satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain atau segmen, jumlah yang dibayar untuk seluruh aset bersih dan kewajiban yang dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai pasar wajar perlu dialokasi. Jumlah yang tersisa setelah alokasi ini yang dinamakan dengan goodwill. Goodwill dapat berupa aset berukuran besar, tetapi hanya dicatat setelah membeli entitas atau segmen lain. Asal goodwill sangat beragam, dapat dianggap kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan atau kualitas yang terdapat pada aktivitas usaha seperti organisasi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga yaitu amortisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi, biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset ini. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud. Yang pertama, kondisi permintaan. Yang kedua, situasi kompetitif. Dan hukum, kontrak, aturan atau batasan ekonomi lainnya. Contohnya, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan pemerintah pada investor selama periode tertentu. Yang kedua, hak cipta dan merek dagang memberikan hak eksklusif selama periode tertentu. Yang ketiga, hak sewa dan perpanjangan sewa merupakan manfaat tempat tinggal berdasarkan kontrak sewa. Yang selanjutnya yaitu menganalisis aset tak berwujud. Analisis seringkali mencurigai aset tak berwujud saat menganalisis laporan keuangan. Analisis goodwill memperlihatkan beberapa kasus yang menarik. Goodwill dicatat hanya pada saat akuisisi. Goodwill mungkin terdapat pada neraca. Goodwill tercermin dalam kelebihan laba. Kelebihan laba tidak terbukti, maka goodwill baik dibeli atau tidak, atau hanya bernilai kecil. Selain goodwill, analisis aset tak berwujud lainnya juga terdapat amortisasi manajemen. Amortisasi yang lebih kecil meningkatkan laba yang dilaporkan. Manajemen mungkin mengamortisasi aset tak berwujud sepanjang periode yang melebihi periode manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud dan kontingensi yang tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang lebih besar. Laba perusahaan saat ini dinyatakan terlalu rendah karena pembebanan pengembangan goodwill. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.